Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari, semester 4, Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai. Kali ini saya akan memberikan penjelasan pembelajaran mengenai kemampuan matematis dan high order thinking skill atau kita sebut dengan HOTS. Yang pertama itu kemampuan matematis. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Indikator kemampuan matematis ada 3. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model situasi. Materi yang kedua yaitu kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Indikator kemampuan pemahaman matematis yang pertama, mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Yang ketiga, menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. Yang keempat, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya. Yang kelima, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Materi yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kecapakan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama, memahami masalah, yang kedua, menyusun strategi atau rencana penyelesaian, yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat, dan yang keempat, memeriksa kembali jawaban. Materi yang keempat, kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran yaitu kemampuan menghubungkan permasalahan-permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Indikator kemampuan penalaran ada 3. Yang pertama, mengajukan dugaan. Yang kedua, melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kelima, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir evaluatif yang memperlihatkan kemampuan manusia dalam melihat kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran dengan mengacu kepada hal-hal, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi, serta mampu untuk membuat tahapan-tahapan pemecahan masalah, mampu menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Indikator kemampuan berpikir kritis yang pertama, memberikan penjelasan sederhana atau elementary clarification. Yang kedua, membangun keterampilan dasar atau basic support. Yang ketiga, menyimpulkan atau inference. Yang keempat, membuat penjelasan lanjut atau advanced clarification. Yang kelima, mengatur strategi dan taktik atau strategi and tactics. Yang keenam, kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Indikator kemampuan berpikir kreatif ada 4. Yang pertama, kelancaran atau fluency. Yang kedua, kelenturan atau flexibility. Yang ketiga, elaborasi atau elaboration. Yang ketiga, keaslian atau originality.
Yang ketujuh, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Indikator kemampuan komunikasi yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan dan tulisan. Materi yang ke-8, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang kesembilan, kemampuan representatif. Kemampuan representatif adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. Indikator kemampuan representatif yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, memahami hubungan antar topik matematika. Yang ketiga, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menerapkan hubungan antar topik matematika. Yang ke-10, kompetensi matematis. Kompetensi matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematik maupun permasalahan dalam kehidupan nyata. Indikator kompetensi matematis ada 7. Yang pertama, kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, kemampuan mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat sesuai konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh. Yang keempat, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk. Yang kelima, kemampuan mengembangkan syarat. Yang keenam, kemampuan menggunakan serta memanfaatkan prosedur yang ada. Yang ketujuh, kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Materi yang ke-11, kecemasan belajar. Kecemasan belajar adalah keadaan emosi yang tidak stabil serta diikuti dengan tekanan-tekanan fisik dalam menghadapi situasi belajar. Kecemasan belajar yang terjadi secara terus-menerus akan berefek pada prestasi belajar yang menurun. Indikator kecemasan belajar matematika siswa tersebut dari aspek kognitif seperti tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru, tidak mampu mengerjakan soal sendiri, tidak percaya diri, dan khawatir terhadap nilai yang turun. Yang ke-12, minat belajar. Minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Indikator minat belajar yaitu perhatian, perasaan senang atau tidak senang, kesadaran, ketertarikan, dan kemauan. Yang ke-13, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Indikator motivasi belajar yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan atau tidak lekas puas. Yang ketiga, menunjukkan minat
terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada hal-hal yang rutin atau hal-hal yang berulang-ulang begitu saja. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ke-14, indikator kepercayaan diri seseorang. Indikator kepercayaan diri seseorang adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Indikatornya yang pertama, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Yang kedua, mampu membuat keputusan dengan cepat. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak canggung dalam bertindak. Yang kelima, berani presentasi di depan kelas. Yang keenam, berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Yang ke-15, hasil belajar. Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Indikator hasil belajar yang pertama, ranah kognitif, diantaranya pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengkajian, pembuatan, serta evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, meliputi penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. Dan yang terakhir, ranah psikomotorik, meliputi fundamental, gerakan umum, gerakan ordinatif, dan gerakan kreatif. Yang ke-16, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan berpikir pada tahap penalaran, yaitu mampu memahami informasi atau pelajaran di sekolah, tetapi juga mampu untuk menggunakan pengetahuan yang didapatkannya itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pertama, menganalisis, maksudnya menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang kedua, mengevaluasi. Maksudnya mengevaluasi, memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Dan yang terakhir, mengkreasi, membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, low order thinking skill. Low order thinking skill adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasanya siswa yang menerapkan metode LOS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Indikator low order thinking skill memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, mengingat atau C1, yang kedua, memahami, dan yang ketiga, menerapkan atau C3. Sekian video pembelajaran tentang kemampuan matematis dan high order thinking skill dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.